Berapa banyak UMKM yang mati bukan karena produknya jelek, tapi karena kehabisan modal? Anda punya ide brilian, tapi tanpa modal, semuanya hanya angan-angan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, tahun 2025 pemerintah menargetkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) hingga 585 triliun. UMKM bisa mendapatkan pinjaman hingga 500 juta tanpa agunan tambahan. Tapi, kenapa masih banyak UMKM yang kesulitan mendapatkan KUR? Di video ini, kita akan membahas cara pasti mendapatkan KUR, strategi memanfaatkan modal ini dengan bijak, dan bagaimana UMKM bisa naik kelas. Jangan sampai salah langkah. Kita mulai sekarang. Bayangkan, Anda datang ke bank, membawa proposal bisnis. Anda yakin dengan usaha Anda. Tapi, pengajuan KUR Anda ditolak. Apa alasannya? Menurut data Otoritas Jasa Keuangan, OJK, lebih dari 60% UMKM kesulitan mendapatkan pinjaman KUR. Penyebabnya, administrasi tidak lengkap. Banyak pengusaha yang mengajukan pinjaman, tapi tidak punya laporan keuangan yang rapi. Tidak punya rekening usaha. Uang bisnis bercampur dengan uang pribadi. Akibatnya, bank tidak bisa menilai kelayakan usaha. Takut berutang. Banyak yang berpikir KUR sama dengan utang buruk. Padahal, jika digunakan dengan benar, ini adalah modal untuk tumbuh. Tapi ini bukan akhir dari segalanya. Karena sebentar lagi, kita akan bongkar cara mendapatkan KUR dengan lancar. Sekarang, bagaimana cara UMKM bisa mendapatkan KUR dengan mudah? Pastikan usaha Anda legal dan terdokumentasi punya NIB, nomor induk berusaha, dan izin usaha dari OSS. Pisahkan rekening usaha dan rekening pribadi. Buat laporan keuangan sederhana, minimal 6 bulan terakhir. Pilih bank penyalur yang tepat KUR 2025 tersedia di BNI, BRI, Mandiri, Bank Syariah Indonesia, hingga bank daerah. 3. Tentukan jenis KUR yang Anda butuhkan: KUR mikro, pinjaman hingga 100 juta tanpa agunan tambahan. KUR kecil, pinjaman 100 juta, 500 juta, butuh agunan fleksibel. KUR super mikro, pinjaman 1 juta, 10 juta, untuk bisnis rumahan dan ultramikro. Lalu, bagaimana cara memanfaatkan modal ini dengan bijak? Jangan habiskan modal untuk keperluan pribadi. Gunakan untuk menambah stok, memperbaiki produksi, atau ekspansi pasar. Fokus ke pemasaran digital. Tanpa strategi pemasaran, bisnis tidak akan berkembang. Jangan sampai Anda dapat KUR, lalu uangnya habis. Entah kemana, kapan bisnis mulai profit, tergantung strategi. Jika digunakan untuk ekspansi produk atau pemasaran, rata-rata bisa balik modal dalam 6 bulan hingga 1 tahun. Semakin kuat branding dan pemasaran, semakin cepat bisnis naik kelas. Ini kisah nyata. Rina, seorang pengusaha keripik pisang dari Yogyakarta. Awalnya, dia hanya produksi kecil-kecilan, omzet hanya 3 juta per bulan. Kemudian, dia mengajukan KUR 200 juta. Apa yang dia lakukan? Membeli mesin produksi modern, kapasitas naik 10 kali lipat, mengoptimalkan pemasaran digital, masuk ke e-commerce dan marketplace, membuka reseller di 10 kota, distribusi makin luas. Hasilnya, dalam 6 bulan, omzetnya melonjak jadi 120 juta per bulan. Dulu, dia takut berutang. Sekarang, dia punya bisnis besar. Jika Rina bisa, kenapa Anda tidak? Anda sekarang tahu cara mendapatkan KUR hingga 500 juta. Anda tahu strategi memanfaatkan modal ini dengan benar. Tapi, pengetahuan tanpa tindakan tidak ada artinya. Gusti paring dalan. Nanging kowe kudu gelem melaku. Tuhan memberi jalan. Tapi kamu harus mau melangkah. Sekarang giliran Anda. Sudah punya usaha? Ajukan KUR sekarang. Belum punya usaha? Mulai dulu dari bisnis kecil, baru cari modal. Punya pertanyaan? Tulis di komentar, kita bahas bersama.
Dan kalau Anda serius ingin bisnis Anda naik kelas, subscribe Darbe Nusantara. Channel ini akan terus mengupas strategi bisnis paling tajam langsung dari dunia nyata. Bagikan video ini, karena bisa jadi ini yang dibutuhkan teman-teman UMKM. Di luar sana, sampai jumpa di video berikutnya, dan jadilah UMKM yang naik kelas. Maju melangkah tanpa ragu, peluang besar ada di